Science fiction, distopia, brutalisme. Gaya arsitektur brutalisme berkembang pada tahun 1950 dengan ciri khas bentuk bloki, material mentah, dan palet warna monokrom. Kebangkitannya ditandai sebagai penolakan dari tren hedonistik pada abad 20. Gaya arsitektur ini memiliki intensi tegas, mencolok, dan inovatif yang berangkat dari elemen arsitektur modernisme bourgeois. Menurut Ellison dan Peter Smithson, gaya brutalisme menandakan ekspresi optimis pasca perang dan sebagai perayaan keindahan alami lewat posibilitas struktur beton yang semu. Terlihat dari asal katanya yaitu beton brut atau raw concrete. Arsitektur brutalisme banyak ditemukan di film-film distopia. Distopia merupakan istilah yang menggambarkan kehancuran atau kondisi yang tidak diinginkan. Biasanya ditandai dengan kesenjangan sosial, dengan pemerintahan yang totaliter, struktur masyarakat yang sangat teratur, serta tidak ada ruang untuk berpendapat. Distopia juga memiliki kaitan erat dengan genre science fiction. Science fiction sendiri memiliki banyak subgenre seperti post-apocalypse, dystopian, cyberpunk, space exploration, dan lain sebagainya. Film-film ini bersifat spekulatif, fiktif, dan berisi adegan imajinatif dengan konsep futuristik. Dalam film-film ini, arsitektur brutalisme umumnya ditemukan pada bangunan institusional seperti kantor pemerintahan, benteng, atau markas. Kesan yang ingin disampaikan adalah sebuah lingkungan yang serius, formal, dingin, dan tidak mengundang. Perbandingan ukuran manusia dengan bangunan sangatlah ekstrim sehingga memberi kesan hierarki sosial yang sangat jelas. Dalam gaya brutalisme, fungsi menjadi hal terpenting atau biasa dikenal dengan istilah utilitarianisme. Maka ketika dibawakan dalam latar cerita, terdapat kesan mementingkan fungsi dan kegunaan dibanding kreativitas dan keindahan. Science fiction mengangkat penggunaan sains dan teknologi canggih yang diterapkan ke konsep-konsep yang mengalami perubahan seiring waktu. Pada 1960-an, science fiction sangat terkait erat dengan eksplorasi dan teknologi luar angkasa. Film paling signifikan di era ini adalah 2001: A Space Odyssey hingga dianggap sebagai the Big Bang of science fiction. Era ini dikenal sebagai Atomic and Space Age. Pada 1970-an, Star Wars membawa science fiction lebih condong ke arah space fantasy. Namun, film-film dengan percikan tema paranoid dengan ancaman ekologis dan teknologi tetap ada. 1980-an hingga 1990-an, cyberpunk mulai populer dengan karakteristik penggunaan neon lights dengan visual yang colorful. Cyberpunk membawa kebijakan Reaganomics dan kekerasan geng pada ranah yang lebih ekstrim secara logis, ekstrapolasi dengan teknologi yang sangat canggih. Sehingga, karakter outsider, kriminal, dan pemberontak seringkali menjadi peran utama dengan permasalahan megakorporasi monolitik atau pemerintahan yang korup. Kemudian post-cyberpunk. Era ini memiliki visi yang ringan, tertib, menghilangkan warna-warni cyberpunk, dan lebih banyak mengembangkan apa yang sudah ada. Jika dibandingkan dari segi alur, cyberpunk seringkali nihilistik, sedangkan post-cyberpunk cenderung lebih humanis. Jika diperhatikan, film science fiction seringkali memiliki latar distopia dibandingkan utopia. Jika distopia menggambarkan kehancuran, utopia lebih kepada kondisi di mana suatu tempat memiliki masyarakat dengan kualitas yang nyaris sempurna. Utopia selalu dianggap membosankan karena permasalahan yang terjadi tidak banyak, sedangkan suatu film membutuhkan plot yang menarik. Selain itu, distopia selalu dapat dijadikan peringatan terhadap perkembangan masa depan yang dapat menjadi lebih buruk. Sebenarnya tetap ada film-film yang berlatar utopia, namun masih memiliki konflik yang bersifat distopia seperti Star Trek. Selain itu, Logan's Run berlatar di tahun 2274, di mana semua hal dikontrol oleh komputer tetapi manusia hanya dapat hidup hingga 30 tahun. Atau bahkan Metropolis, salah satu film science fiction klasik di mana latar utopia dikhususkan untuk orang-orang privilege. Di sisi lain, masyarakat kelas bawah tetap hidup dalam kondisi distopia. Film science fiction distopia yang cukup banyak memperlihatkan arsitektur brutalisme adalah Blade Runner 2049 dan Hunger Games: Catching Fire. Blade Runner 2049 merupakan sequel dari film Blade Runner yang menggunakan arsitektur brutalisme untuk membangun suasana dalam filmnya. Penggunaan arsitektur brutalisme sangat ditekankan untuk menunjukkan suasana distopia yang melambangkan pergantian era yang terjadi. Suasana distopia ini diperkuat dengan penggambaran kota yang terkesan lebih tua dibandingkan pada film sebelumnya, yang sangat menonjolkan subgenre cyberpunk tahun 80-an. Sedangkan Blade Runner 2049 lebih dari sekedar memperlihatkan estetika cyberpunk, namun menunjukkan perkembangan dan evolusi dari cyberpunk itu sendiri. Visualnya sangat kental dengan gaya cyberpunk modern, ditambah lampu-lampu yang redup, gedung tua yang tak terawat, hingga bangunan-bangunan dengan material tanpa finishing. Dapat disimpulkan, arsitektur brutalisme pada film ini sangat esensial untuk memperkuat ilustrasi distopia, terutama dari alur yang menggambarkan sistem kapitalisme post-human. Terlihat dari Wallace Corporation, korporasi kapitalis yang memproduksi replikan sebagai budak, sumber daya alam dan space koloni yang sulit didapat oleh penduduk miskin, hingga perbudakan anak. Kemudian The Hunger Games: Catching Fire. Film ini cenderung menggunakan elemen arsitektur brutalisme hanya pada bangunan yang terafiliasi dengan pemerintahan untuk menunjukkan kekuatan dan otoritas. Terlihat dari banyaknya arsitektur brutalisme di kawasan Capitol atau pusat pemerintahan yang modern dengan fasilitas hidup dan teknologi yang sangat maju, sehingga memberatkan kesan utopia.
Sedangkan arsitektur dalam distrik terkesan sangat distopia dan kumuh, tetapi tidak brutalis. Namun, gedung pemerintah pada distrik terkesan paling mencolok dengan aliran brutalismenya, sehingga memberi kesan yang kuat dan mengintimidasi. Dapat disimpulkan bahwa unsur brutalisme pada film ini digunakan untuk menekankan kontras antara masyarakat dan pemerintah. Dari alur distopia digambarkan melalui kesenjangan ekonomi, penyalahgunaan teknologi, kekuatan dan kekayaan, hingga eksploitasi masyarakat kelas bawah. Arsitektur brutalisme dijadikan latar film khususnya science fiction karena bentuknya yang futuristik, memperlihatkan kekuatan dan kekuasaan, hingga memberikan suasana distopia. Konflik distopia sendiri umumnya tak jauh dari konflik pemerintah dan masyarakat, kapitalisme, pemberontakan, isu-isu sosial, hingga akhir dari peradaban manusia. Science fiction menjadi genre yang sangat relevan untuk perkembangan dunia karena memungkinkan manusia untuk membayangkan masa depan, membantu perkembangan eksplorasi ruang angkasa, hingga menghindari dan mempersiapkan manusia akan masa depan yang tak diinginkan.